Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Kali ini gue bakal bahas tentang patch note 1.1, dimana di sini ada beberapa champion yang di nerf seperti Jhin. Nah, cuman di sini yang gue bingung adalah kenapa nama patch note-nya ini tetap 1.1 sama dengan yang minggu kemarin gitu loh. Nah, untuk kalian yang pengen isi wildcard buat beli champion atau beli skin, kalian bisa top up di Koda Shop karena udah pasti murah, aman dan juga terpercaya. Nah, yang pertama di sini kita bahas dulu tentang buff, nerf dan juga adjust dari champion. Dan pertama itu adalah Jhin. Jhin sekarang di nerf. Nah, jadi sekarang untuk di early game attack speed Jhin ini berkurang dari 0,75 menjadi 0,66. Nah, tapi attack speed per level itu meningkat nih dari 2,2% meningkat jadi 3,2%. Nah, tapi kalau misalnya Jhin ini udah level 15, itu attack speednya sama aja dengan yang dulu, yaitu tetap 0,94. Jadi nggak berubah sama sekali. Jadi intinya adalah attack speednya untuk di early game atau di awal game itu emang sedikit di nerf, tapi kalau misalnya udah level 15 itu sama aja kayak yang dulu. Kemudian peningkatan attack damage per level berkurang dari 5,5 menjadi 4,55. Ya kira-kira berkurang 1 lah. Kemudian attack damage di level 15 tanpa item sama sekali itu berkurang dari 196 menjadi 177. Kemudian untuk skill 3 Jhin, efek slownya berkurang dari 45% menjadi 30%. Nah, semoga sekarang kita lebih gampang kabur nih dari efek slownya. Kemudian skill 4 untuk cooldownnya juga dibikin lebih lama. Di early gamenya yang awalnya 80 dibikin 95. Tapi kalau udah level 3 itu 60 ke 65. Nah, selanjutnya champion Varus. Ini Varus yang kelihatan lemah banget ya, yang jarang banget kelihatan di rank ataupun di PvP kecuali lagi gratis. Nah, sekarang movement speednya ini meningkat dari 325 menjadi 330. Kemudian selanjutnya untuk skill 2. Skill 2 ini yang ngasih bonus damage ya. Nah, sekarang cooldownnya dibikin lebih cepat dari 30 menjadi 25. Kemudian durasi buff dari skill 2 ini meningkat dari 4 detik menjadi 6 detik. Ini menurut gua lumayan gede loh, dari 4 ke 6. Itu kira-kira meningkat 150% lah ya. Kemudian damage-nya juga meningkat, yang awalnya itu 3% max HP menjadi 3,5% max HP. Kemudian kalau skill 2 nya udah mentok itu dari 4,5% menjadi 5%. Ya berarti meningkat 0,5% lah ya. Ya boleh lah daripada enggak. Nah, selanjutnya untuk Ezreal, dia di nerf lagi, dimana untuk pasifnya sekarang attack speednya berkurang dari awalnya 12,5% berkurang menjadi 10%. Kemudian untuk skill 1 ini damage-nya juga berkurang. Di awalnya memang tetap sama 20, tapi kalau seandainya udah di level 2 itu beda. Dan di level mentok itu dari 125 berkurang menjadi 110. Nah, kemudian untuk skill 3 cooldownnya juga dibikin lebih lama. Yang awalnya 19 dibikin jadi 25. Jadi nambahnya itu 6 detik. Tapi kalau misalnya udah level 4 itu dari 13 jadi 16. Nah, selanjutnya Akali. Kata developernya ini Akali terlalu lemah semenjak dia rilis. Gue nggak ngerti kenapa Akali dibilang lemah ya. Sama kayak Gragas kemarin yang jelas-jelas OP malah di buff gitu. Yang sekarang Akali di buff cuy, katanya lemah. Aduh, mungkin pick rate atau win rate-nya emang rendah kali ya, tapi nggak lemah deh menurut gue ya. Jadi armor Akali ini meningkat dari 30 menjadi 35. Kemudian pasifnya ini yang naikin movement speed yang awalnya 40% meningkat jadi 50%. Jadi ini bakal cepet banget buat keluar dari lingkaran pasifnya dan juga buat ngejar musuh. 50% loh cuy. Kemudian untuk skill 2 cooldownnya juga dibikin lebih cepat dari awalnya 20 detik menjadi 18 detik. Kemudian bonus movement speed pas kalian lagi di dalam asap skill 2 itu meningkat dari awalnya 25 menjadi 30. Tapi kalau misalnya udah level 4 itu meningkatnya dari 40% jadi 45%. Jadi ya beda 5% lah ya. Nah, kemudian untuk skill 3 jaraknya juga dibikin lebih jauh dari 7 naik ke 7,5. Waduh, skill 3-nya udah jauh menurut gue ya. Udahlah jauh cepet, sekarang malah di buff lagi cuy. Nah, sekarang Evelynn, salah satu champion yang gue suka, itu dia sekarang di buff cuy. Nah, jadi sekarang jarak dari skill 1-nya ini dibikin lebih jauh dari 5 jadi 6,5. Ini jauh banget cuy. Kalian tahu kan kalau seandainya Evelynn ini bisa ngilang dan ada lingkaran di mana itu adalah batas dia bakal ketahuan oleh musuh. Nah, dulu kalau mau pakai skill 1, kita harus ketahuan dulu sama musuh. Soalnya jarak skill 1-nya ini deket banget. Nah, sekarang skill 1-nya ini lebih jauh dibandingkan jarak ketahuan atau jarak kamuflase dari Evelynn. Jadi kalau misalnya Evelynn mau cam pakai skill 2 kemudian skill 1, ini udah enak banget cuy. Jadi mulai dari sekarang kalian harus hati-hati sama Evelynn, soalnya camnya ini bakal lebih menggila lagi cuy. Wah, ini parah sih. Kemudian scaling AP-nya juga meningkat dari 40% jadi 50%. Nah, udahlah jaraknya jauh, damage-nya juga bakal makin gede. Kemudian untuk Amumu di set Mumi, dia di nerf, dimana damage dari skill 2 berkurang dari 20 menjadi 10. Itu setengahnya loh berkurang.
Tapi kalau misalnya udah di level 4 itu damage-nya berkurang dari 35 menjadi 25. Kemudian untuk skill 4 juga di nerf, dimana yang awalnya stunnya itu fix selama 2 detik, sekarang dikurangi menjadi 1,5, 1,75 dan jadi 2 detik. Jadi di early game stunnya emang lebih berkurang ya. Tapi kalau misalnya udah mentok ya sama aja gitu 2 detik. Nah selanjutnya untuk Blitzcrank, champion yang bikin kesel semua orang kalau sananya yang make itu jago ya. Sekarang base status itu berkurang, dimana mana ini dikurangi dari 345 menjadi 300. Kemudian mana regennya juga berkurang dari 15 menjadi 9. Dan mana regen per level juga dikurangi dari 1,1 menjadi 0,7. Jadi sekarang dia bakal jadi lebih boros mana sih. Kemudian untuk pasifnya yang ngasih shield kalau seandainya HP kita di bawah 30% atau 35% gitu. Nah sekarang cooldownnya dibikin lebih lama. Yang awalnya 50 detik menjadi 80 detik. Itu jauh banget loh, 50 ke 80. Kemudian untuk skill 1, lebar dari skill 1-nya ini berkurang cuy. Jadi skill shot ini lebarnya berkurang dari 1,5 menjadi 1. Kemudian damage-nya juga dikurangi. Yang awalnya 80 menjadi 60. Tapi kalau misalnya udah mentok itu 260 menjadi 240. Jadi ya berkurangnya 20 lah ya. Kemudian untuk skill 2, kalian tahu kan kalau misalnya kita pakai skill 2, di awal memang kita dapat movement speed, tapi nanti di akhir kita bakal kena slow. Nah efek slownya itu dibikin lebih lama. Yang awalnya cuma 1 detik dibikin jadi 1,5 detik. Selanjutnya untuk Lee Sin, champion yang benar-benar bikin kesel ya. Di early game itu kuat banget sih. Dimana-mana kalian bakal selalu di gank. Jadi skill 2-nya ini di nerf, dimana cooldownnya dibikin fix ke 15 detik. Kemudian shieldnya juga dikurangi, yang awalnya 80 menjadi 60. Dan kalau misalnya udah di level 4 dari 320 jadi 240. Nah ini lumayan sih shieldnya berkurang ya. Soalnya di awal game memang shieldnya berasa tebal gitu. Udahlah damage-nya sakit, ada shield, wah kampret sih. Kemudian damage di skill 2 yang kedua itu juga berkurang dari 55 menjadi 50. Kemudian kalau udah mentok dari 190 menjadi 125. Kemudian lifesteal-nya juga berkurang dari 40 menjadi 35. Dan dari 100% menjadi 80%. Ya semoga dengan kayak gini Lee Sin gak terlalu menggila lagi sih ya. Nah selanjutnya untuk Gragas, dia di nerf. Yang kemarin dia di buff, sekarang di nerf nih. Sekarang HP-nya berkurang dari 690 menjadi 650. HP-nya emang tebel banget loh di awal. Kemudian untuk skill 1, scaling AP-nya berkurang dari 80% jadi 70%. Nah buat yang gak ngerti scaling AP itu apa, ya intinya damage-nya jadi berkurang gitu. Kemudian skill 2, cooldownnya juga dibikin lebih lama. Yang awalnya 4 detik jadi 4,5 detik. Kemudian untuk skill 4, scaling AP-nya juga berkurang dari 80% jadi 70%. Ya semoga damage-nya benar-benar kerasa berkurang lah ya. Soalnya terlalu parah menurut gua sih. Nah selanjutnya untuk item. Nah kata developernya tank itu terlalu lembek ya. Nah akhirnya item-item anti tank itu di nerf cuy. Yang pertama itu item Last Whisper. Itu armor penetration-nya berkurang dari 20% jadi 15%. Kemudian item Mortal Reminder. Itu item tier 3 dari Last Whisper. Armor penetration-nya berkurang dari 35% jadi 30%. Ya berkurang 5% lah ya. Tapi untuk item Magic Planet itu nggak ada perubahan sama sekali ya. Nah kemudian untuk item aktif sekarang dibikin lebih murah. Itu item teleport sekarang dari 100 gold menjadi 800 gold. Kemudian item stasis atau item zone-nya sekarang dimurahin dari 1000 gold menjadi 800 gold. Tapi item Quicksilver ini dibikin lebih mahal, yaitu 500 menjadi 800 gold. Jadi sekarang item aktif itu nggak ada lagi yang 1000 gold, semuanya 500 dan 800 gold. Nah yang terakhir di sini ada sedikit perubahan di game system. Jadi kata developernya, gamenya itu sekarang terlalu bergantung ke duo lane atau yang dragon lane-nya. Nah, jadi sekarang untuk yang duo lane, untuk yang 2 champion itu share XP-nya itu sedikit berkurang dari 150% jadi 140%. Kemudian XP yang didapat di duo lane juga berkurang dari 75% jadi 70%. Soalnya kan di duo lane XP-nya kebagi ya dengan support dan juga ADC-nya. Kemudian untuk smite, kayaknya masih banyak gitu laner yang ngambil smite ya. Sekarang di nerf lagi, yang dulunya itu cuma ngurangin gold doang, sekarang juga ngurangin XP cuy. Nah cuman yang gue bingung adalah pas gue cek di dalam game, itu penjelasan penaltinya itu masih dari gold doang cuy, belum dari XP ya. Mungkin masih lupa ditambahin gitu. Nah selanjutnya untuk jungle monster, sekarang Baron dibikin lebih lama respawn time-nya. Yang awalnya 180 detik jadi 210 detik. Kemudian untuk Scuttle Crab, yang awalnya respawn time-nya itu 120 detik menjadi 150 detik. Nah itu dia tadi patch note 1.1 di Wild Rift yang udah diimplementasikan. Jadi kalau misalnya kalian login sekarang, itu bakal ada update dan udah diimplementasikan cuy. Dan kalau misalnya ada yang nanya Wukong kapan rilis, itu gue belum tahu, tapi yang pasti itu bulan ini cuy.
Sekarang kan udah tanggal 22 ya, jadi maksimal 8 hari lagi Wukong bakal rilis. Atau mungkin pas Christmas kali ya. Oke, sekian video dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.